Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan mempelajari yang namanya dynamic routing. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya static routing. Dan untuk static routing ini, untuk konfigurasinya yaitu secara manual. Misal di sini kita akan menambahkan network pada switch, maka kita harus konfigurasi pada routernya, baik router 3, router 2 maupun router 1. Dan misal untuk jaringan ini berkembang dan kita tambahkan router, maka kita harus konfigurasi pada tiap-tiap routernya. Dan di sini kita akan mencoba belajar yang namanya dynamic routing. Untuk dynamic routing ini konfigurasinya yaitu secara auto. Jadi kita tidak perlu konfigurasi satu persatu pada tiap-tiap routernya. Misal di sini kita sudah membuat konfigurasi, lalu jaringan ini berkembang dan kita menambahkan network dan menambahkan routernya. Kita tidak perlu konfigurasi pada tiap-tiap routernya, tapi kita hanya konfigurasi pada router yang baru ditambahkan saja. Di sini kita akan coba untuk membuat topologinya. Kita akan tambahkan dua buah router. Yang ini kita coba tambahkan di sini dan sini. Kita tambahkan dua buah PC. Kita ganti nama biar. Oke, lalu di sini kita akan hubungkan dengan kabel. Gabungkan, coba beri keterangannya. Oke teman-teman, untuk dynamic routing ini kan konfigurasinya secara auto. Oke, sebelumnya untuk static routing, untuk yang static ini konfigurasinya yaitu secara manual, dan untuk yang dynamic konfigurasinya yaitu secara auto. Oke, kita akan coba tambahkan keterangan IP-nya. Di sini IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Ini 192.168.20.1/24. Oke, untuk PC 1 ini IP-nya 192.168.10.2/24. Untuk PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Untuk router yang ini yaitu 10.10.10.1/24. Ini yaitu 10.10.10.2/24. Kita akan konfigurasi pada PC-nya terlebih dahulu. Desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya 92.168.2, .10.2. Oke, kita masukkan 92.168.10.1. Untuk PC 2 kita konfigurasikan IP-nya juga 192.168.2.2. Oke, subnet mask sini 192.168.20.1. dan kita akan coba konfigurasikan pada routernya ya teman-teman. Kita geser dulu. Oke, kita nyalakan dulu kabelnya. CLI, enter. Kita masuk ke global configuration, int rank GIG 00/1. Kita nyalakan dulu no sh. Oke, lalu kita akan konfigurasikan IP-nya. Kita exit, kita masuk ke interface GIG yang 00. Kita masukkan IP add 192.168.10.1. Kita masukkan subnet mask 55.255.250. Oke, exit. Kita masuk pada interface int GIG 01, IP add 10.10.10.1. 55.255.250.
Lalu kita akan konfigurasi pada router 2 GIG 0001 CLI ke global configuration, di enter rank 0 GIG 0 sampai 1 0 S ya. Oke, kita exit, kita masuk pada interface GIG 00, masukkan IP nya IP ADD 10.10.10.2 552552555.0. Oke, kita exit, masuk ke interface GIG 01, IP ADD 192.168.20.1.255.0. Oke. Di sini kita akan coba kirimkan pesan ya teman-teman. Jadi PC1 ke PC2. Dan di sini untuk PC1 ke PC2 ini belum bisa berkomunikasi ya teman-teman, karena PC1 belum mengetahui IP milik PC2. Misal di sini untuk PC1 ingin berkomunikasi kepada PC2 dan ingin menggunakan konfigurasi static routing, maka kita bisa mengetikkan perintah yaitu IP route, lalu masukkan destination-nya atau IP tujuannya DST, lalu masukkan gateway-nya. Oke. Nah, di sini misal untuk PC1 ingin berkomunikasi kepada PC2, kita akan coba ketikkan perintah IP route, destination-nya yaitu di sini 192.168.20.1 192.168.20.0, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita masukkan gateway-nya atau jalur yang akan digunakan yaitu yang ini ya teman-teman, 10.10.10.2. Dan begitupun sebaliknya jika PC2 ingin berkomunikasi kepada PC1. Jadi untuk konfigurasi menggunakan static routingnya itu menggunakan perintah yang ini ya teman-teman. Ini untuk dynamic. Loop dynamic ini menggunakan advertise connected network. Oke. Nah, di sini misal router 1 akan menggunakannya yang dynamic routing, maka router 1 akan melakukan yang namanya promosi. Kita akan lihat tabel routing pada router 1. Kita coba lihat ya teman-teman. Kita exit do SHIP route. Nah, di sini kita lihat untuk router 1 ini ada connect dan lokal. Kita coba lihat yang connect yaitu 10.10.0.124 dan 192.168.10.0. Kita coba tulis di sini. Untuk router 1 yang connect yaitu 10.10.10.0/24 milik GIG 01 dan ada 192.168.10. Kita coba lihat lagi. Di sini kita coba lihat yang connect 192.168.10.0 ini milik GIG 00. 10.0/24 ini milik GIG 00. Dan kita akan coba melihat pada router 2. Di sini kita pindah dulu. Oke, kita coba lihat di router 2. Kita exit. Kita lihat do IP typo IP route. Oke, kita lihat yang connect yaitu 10.10.10.0/24 milik GIG 00 dan 20.0.
Oke. Sini untuk router 2 yang connect yaitu milik 10.10.10.0/24 GIG 00, dan yang connect lagi yaitu 192.168.20.0/24 milik GIG 01. Nah, artinya di sini router 1 ingin melakukan promosi kepada router 2. Jadi jika router 2 ini ingin melakukan IP route, maka router 1 akan menawarkan router 2 untuk melewati IP miliknya. Dan di sini router 2 akan melihat tabel routingnya sendiri bahwa router 2 memiliki IP yaitu 192.168.20.0/24 dan router 2 ini belum memiliki IP yaitu 10.0. Lalu di sini akan langsung ditambahkan tabel dinamiknya. Kita tambahkan yaitu dinamik 192.168.10.0/24 dengan jalur 10.10.10.1. Dan begitupun sebaliknya jika router 2 ingin melakukan promosi kepada router 1, akan memunculkan tabel dinamik yaitu 92.168.20.0/24 dengan jalur 10.10.10.2. Dan terdapat beberapa protokol untuk dynamic routing ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada RIP. Kita caps saja RIP. Untuk RIP ini statusnya yaitu not used. Ini sudah jarang digunakan ya teman-teman, dan ini nanti kita skip saja. Lalu terdapat yaitu EIGRP. EIGRP ini yaitu untuk Cisco. Jadi jika router Cisco bertemu router Cisco, kita menggunakan yang EIGRP. Lalu terdapat yang namanya OSPF. Nah, di sini untuk OSPF ini yaitu open. Ini standar ya teman-teman. Jika router Cisco bertemu dengan vendor yang lainnya, kita menggunakan yang OSPF. Dan yang terakhir ada yang namanya RGP. RGP ini sama dengan open, tetapi ini tidak sama dengan EIGRP dan OSPF. Dan di sini kita akan belajar yang EIGRP terlebih dahulu. Nah, kita akan coba belajar yang EIGRP. Kita masuk ke router 1. Oke, kita masuk ke global configuration. Kita akan ketikkan perintah yaitu router EIGRP. Kita tanda tanya. Oke, di sini terdapat angka 1 sampai 65535. Teman, kita akan gunakan yang 10. Nah, di sini jika kita sudah konfigurasikan yang 10, maka konfigurasi selanjutnya kita juga harus menggunakan yang 10 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masukkan network yaitu 10.10.10.0. Dan di sini IP ini akan melakukan yang namanya promosi ya teman-teman. Di sini lalu kita ketikkan perintah network juga, kita masukkan yang ini. Maaf, kita masukkan yang ini 192.168.10.0. Oke, ini sudah dipromosikan. Lalu kita ke router 2. Kita konfigurasi dinamiknya. Kita masuk ke global configuration. Masukkan perintah EIGRP. Mohon maaf, kita masukkan perintah router EIGRP 10 karena kita sudah menggunakan yang 10 tadi ya teman-teman. Kita masukkan network yaitu 10.10.10.0. Ini sudah promosi. Nah, di sini terdapat keterangan naik buat ini ya teman-teman. Artinya network ini sudah bertetanggaan dengan network sebelahnya. Oke, kita masukkan lagi network 192.168.20.0. Oke, di sini sudah. Kita akan coba cek dengan menggunakan perintah
kita exit terlebih dahulu, kita cek do SHIP root. Oke, di sini terdapat ini D ya teman-teman, artinya ini yang sudah kita konfigurasi. Ini artinya yaitu EIGRP, ini bukan dinamik ya teman-teman. Nah, kenapa menggunakan logo D? Karena untuk huruf E itu sudah ada protokolnya, yaitu untuk EGP. Ini sudah berhasil konfigurasinya. Kita akan coba cek pada router 1. Oke, kita exit do SHIP. Di sini juga sudah ada EIGRP-nya. Lalu di sini kita akan coba tambahkan satu buah router dengan satu buah PC. Kita tambahkan di sini. Di sini. Lalu kita tambahkan PC. Oke, kita tambahkan di sini. Kita hubungkan dengan kabel dari router ke router, dari PC ke router. Oke. Untuk GIG02 ini kita akan berikan IP yaitu 20.20.20.1/24 dan GIG00 ini yaitu 20.20.20.2/24. Oke, untuk router 192.168.30.1/24. Untuk PC-nya yaitu 192.168.30.2/24. Nah, di sini kita akan coba konfigurasikan pada PC-nya ya teman-teman. Masuk PC, desktop, IP configuration, kita masukkan yaitu 192.168.30.2. Oke. Di sini 192.168.30.1. Kita akan konfigurasikan di routernya. Kita nyalakan dulu kabelnya. Ini INTGIG02. Kita masuk interface-nya. INTGIG02. No SH. Oke. Kita nyalakan juga pada router 3. INTGIG. Masuk ke global configuration. INT rank GIG 00 sampai 1. No SH. Kita masukkan IP-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada INT GIG 00. Kita coba lihat IP-nya. Kita geser aja, yaitu 20.20.2 yang 00. IP ADD 20.20.20.2 255.255.255 0. Lalu kita exit, kita masuk ke INT GIG 01. Masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.30.1. Oh ya, kita masukkan juga untuk subnet masknya ya teman-teman. Kita masukkan IP pada router 2. Tadi kita lupa tidak masukkannya. IP ADD 20.20.20.1 255.255.255.0. Oke, di sini yang akan kita konfigurasikan yaitu pada router 3 dan router 2 nya saja ya teman-teman. Untuk router satunya ini tidak perlu dikonfigurasi. Lalu untuk router 3 kita akan konfigurasi yaitu milik 20.20.20.2, lalu 30.1 dan 30.2. Oke, di sini kita akan konfigurasikan untuk dynamic routingnya. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan perintah router EIGRP 10. Kita konfigurasi network 20.20.20.0, lalu 192.168.30.0. Oke, kita konfigurasikan pada router 2 nya juga. Exit terlebih dahulu. Router EIGRP 10. Lalu kita ketikkan network 20.20.20.0. Oke, di sini neighbor ini artinya sudah tetanggaan ya teman-teman.
Nah, di sini jika kita menggunakan static routing, kita harus konfigurasi pada router 1. Karena kita menggunakan yang dynamic routing, kita tidak perlu konfigurasi pada router 1 ini. Untuk dynamic routing kita hanya konfigurasi pada router yang baru ditambahkan dan pada router 2 atau router tetangga. Dan di sini router 3 akan melakukan yang namanya advertise kepada router 2, dan router 2 ini sudah pastinya akan melakukan promosi kepada router yang lainnya. Kita akan coba lihat pada router 1. Kita masukkan perintah SHIP root. Di sini bisa kita lihat 192.168.30.0 ini sudah masuk sendiri ya teman-teman. Tadi kita tidak melakukan konfigurasi pada router 1, tetapi IP milik router 3 ini sudah masuk pada router 1. Artinya konfigurasinya ini dapat secara otomatis atau secara auto. Di sini kita coba akan lihat pada router 2. Oke, kita lihat pada SHIP root. Di sini tadi kita tidak melakukan konfigurasi pada 192.168.10.0 dan 192.168.30.0. Kita hanya konfigurasi pada 20.0 dan IP ini sudah auto masuk pada router 2 ini ya teman-teman, karena kita menggunakan konfigurasi pada dynamic routing. Dan di sini kita akan coba tambahkan satu buah switch dengan 2 buah PC. Kita tambahkan switch di sini, lalu kita akan tambahkan 2 buah PC, dan nanti kita juga akan membuat untuk VLAN-nya ya teman-teman di sini. Dan di sini kita coba hubungkan dengan kabel dari router ke switch. Oke, dari PC 4 ke switch dan PC 5 ke switch. Oke, di sini kita tambahkan IP-nya. Untuk yang di sini, untuk router ke switch kita berikan IP yaitu 30.30.30.1/24. Lalu untuk PC 5 ini IP-nya yaitu 192.168.50.0. Oh, ini titik 2 saja /24. Oke, untuk PC 4 di sini 192.168.40.2/24. Oke. Dan di sini untuk PC 5 kita akan membuat yaitu untuk VLAN 50. Dan untuk PC 4 kita juga akan membuat yang namanya VLAN 40. Oke, kita akan konfigurasikan IP pada PC terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu 192.168.50.2. Oke, di sini dan di sini 168.50.1. Kita konfigurasi pada PC 4 desktop IP configuration. Dan 168.40.2. Oke, di sini 192.168.40.1. Oke, lalu kita akan nyalakan kabel pada router terlebih dahulu. Ini GIG02. Oke, kita masuk ke global configuration, INT GIG02 no SH. Lalu kita masukkan IP-nya juga, IP ADD 30.30.30.1 255.55.255.0. Oke, lalu di sini kita fast timber saja. Oke, ini sudah aktif. Kita ke switch ya teman-teman. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Sini kita masuk ke global configuration. Kita buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 40. Lalu exit VLAN 50. Oke, kita exit. Lalu kita masuk ke interface yang VLAN 40 dulu yaitu 02. Kita masuk ke
INTFA02, kita masukkan perintah switch port mode akses, lalu masukkan perintah switch port akses VLAN 40. Karena kita akan masuk ke VLAN 40, kita exit. Lalu di sini kita masukkan perintah lagi switch port mode akses. Mohon maaf, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. INTFA03 ya teman-teman. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 50. Oke, di sini 50. Dan kita akan masuk ke interface FA01. Kita ke switch port mode terang terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan coba cek untuk VLAN yang telah kita konfigurasikan yang tadi ya teman-teman. Do as a VLAN brief. Oke, di sini kita lihat untuk interface FA02 dan FA03 ini untuk VLAN 40 masuk pada interface FA02 dan VLAN 50 ini masuk pada INTFA03 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan konfigurasikan pada router. Kita akan membuat sub interface-nya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan perintah INTGIG 02.40. Lalu kita masukkan perintah encapsulation.1q 40. Ini akan masuk pada VLAN 40 ya teman-teman. Lalu kita exit, kita masuk INTGIG 02.50. Di sini kita masukkan perintah encapsulation.1q 50. Oke, di sini kita akan masukkan IP-nya, IP ADD 92.168.50.1. Oke, 255.255.255.0. Lalu kita akan masuk pada INTGIG 02.40 ya teman-teman. Tadi kita lupa untuk memasukkan IP-nya, kita masukkan IP-nya. Kita masukkan lagi dan sebelah sini. Oke, kita masukkan IP ADD 192.168.40.1 terus 255.255.255.0. Oke, lalu kita akan coba ping untuk PC 3 ke PC 4. Kita coba. Oke, ini valid awal. Kita coba lagi. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 3 ke PC 5. Apakah sudah bisa? Di sini ini awal-awal valid. Oke, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasikan untuk dynamic routingnya. Kita masuk ke router lagi. Kita exit. Lalu kita masukkan perintah router EIGRP 10. Oke. Kita masukkan perintah network 30.30.30.0. Lalu kita masukkan perintah 192.168.40.0. Oke, dan network 192.168.50.0. Di sini kita tidak konfigurasi pada router 1 maupun router 2 ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi pada router 3 untuk VLAN 40 dan untuk VLAN 50-nya. Oke, di sini kita coba cek pada router 2. Ini SIP root. Bisa kita lihat di sini untuk 192.168.30.40.50 ini sudah ada ya teman-teman.
sudah EIGRP juga. Lalu kita cek di sini enable SHIP root. Sini kita lihat, di sini juga sudah banyak ya teman-teman. Lalu kita akan coba kirimkan pesan. Kita coba dari router 2 ke PC 4. Oke, ini sudah successful ya teman-teman. Kita ping dari PC 1 ke PC 4. Ini juga sudah successful. Dari PC 2 ke PC 5 ini juga sudah sukses. Ini ke sini. Oke, ini juga sudah ya teman-teman. Sekian video modul dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.